Tapi kalau tadi untuk memenuhi kebutuhan personal sendiri, itu bukan bayar naik pangkat. Yang kedua, yang berat dalam hidup itu memberi dalam keadaan sulit. Tadi kepala sekolah mau gaji guru, uangnya nggak ada. Sulit kan? Berat kan? Nggak digaji, kasihan. Digaji dari mana? Akhirnya kepala sekolah berkorban. Nah, insya Allah itu menjadi pahala. Karena mampu mencarikan solusi di tengah-tengah kesulitan, membantu di tengah-tengah ketidakberdayaan. Kalau kitanya mampu, uangnya ada, membantu, memberi, itu sudah sewajarnya. Tapi ketika kita sedang tidak ada, membantu, bisa menggaji, itulah yang hebat. Nah, maka ketika saya pernah ada pertemuan rayon, Yone, ada seorang kepala sekolah ketika saya menyinggung honor guru terkait dengan pembayaran BPJS ketenagakerjaan. Dijelaskan sama dengan Bojonegoro yang dijelaskan. Kalau menaikkan gajinya sebesar 16.200. Kalau tadinya gajinya 20.000, sekarang menjadi 40.000 lah paling tidak. Singkat cerita, alhamdulillah pada waktu ada MPK di KJR ketemu gurunya. Wah, terima kasih Pak. Berkat Bapak ngomong di Cikesang, saya sekarang dapat honor 300.000. Emang dia hadir itu pada waktu ngomong? Enggak Pak, cuma pada teman-teman pada ngomong, kepala sekolah pada ngomong cerita ke saya gitu. Bahwa kepala sekolah saya dimarahi oleh Bapak. Bukan marah. Bukan marah, Pak, bukan marah. Itu kencengnya mah karena berdasar undang-undang tapi untuk dirinya gitu. Alhamdulillah udah terima saja seadanya. Iya Pak, saya tidak pernah berharap besar, yang penting ada perhatian dari kepala sekolah. Iya udah, syukuri ya. Jadi guru dikencengkan baik. Jadi tolonglah kalau misalnya hal-hal yang seperti itu dipertimbangkan. Sekali lagi, sertifikasi itu kan tunjangan profesi. Sekarang pertanyaan gajinya mana? Insentif guru yang 700 yang K2, yang 400 yang guru honor murni, yang 350 yang operator. Kenapa itu dinamakan insentif? Karena gajinya dianggap gajinya itu dari bos. Ini tunjangan kayak pegawai negeri, kita dapat gaji PNS, tapi dapat tunjangan sertifikasi, dapat juga TPP dari Pemda. Nah sekarang kalau tadi yang guru tadi, gajinya yang mana? Kalau dia hanya mengandalkan sertifikasi saja, perhatian dari sekolahnya mana? Kan itu dari pemerintah pusat. Yang mudah-mudahan kita akan terjadi di Bojonegoro, karena saya belum menerima aduan sampai sekarang. Dan itu juga saya tidak tahu sebenarnya kalau kepala sekolah juga protes saya ke saya, maka bahwa Bapak melanggar undang-undang karena memberikan honor kepada guru yang sudah dapat sertifikasi. Inilah beratnya memberi pada saat kita gak punya. Kepala sekolah pasti seperti itu Pak Ulpi, Pak Ali. Karena bos kita kan saya berapa bulan sekali sekarang? 3 bulan sekali. Berapa? 4. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6. Tidak 4 sekarang ya kan? Itu era reformasi katanya kan gitu. Jadi siap bertalan Pak Ali. Jadi sampaikan kepada istri nanti Pak nantikan apa saja arahannya, sampaikan bahwa Mama harus siap gelarnya, cincinnya, kalungnya kalau suatu waktu dijual. Ya. Sampai dengan catatan tidak boleh menambah gramnya. Kalau ini 10 gram ya 10 gram. Nah, mengingat memberi dalam kesusahan, memberi dalam ketiadaan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman Bilah di Bojonegoro. Ini ada Ibu Haji Mutayana, Ibu Yanti, Ibu Eti, Ibu Haji Suleha, Ibu Eva, Pak Nur Pala, ada Ibu Sul Lastri, ada Ibu Kulsum, ya. Alhamdulillah gabung, saya punya komunitas namanya Gerakan Sedekah Jumat. Jumat kemarin mohon maaf saya tidak bisa ikut karena pagi-paginya harus kerja biasa, saya pinjam beres sampai jam 10. Pas teman-teman di hotel, Pak sudah berangkat dari Bojonegoro, sudah mengarah ke Mancang. Dan saya sudah mengarah ke Mancang, udah saya tetap di Mancang saja. Akhirnya dari Tirtayasa ke Mancang. Nah mudah-mudahan apa yang Ibu Bapak berikan untuk para duafa, aktivis dan Ibu ini, saya tentu sebagai inisiatornya tidak bisa kompetitif
tidak bisa membalas. Allah lah yang membalas. Karena Allah sudah menjanjikan siapa saja yang bersedekah tidak akan mengurangi hartanya, dan barang siapa yang bersedekah akan dilipat gandakan rezekinya. Bahkan kalau kita ingat kepada pesannya Buya Hamka, harta yang kita makan akan hanya jadi kotoran, harta yang kita tinggalkan atau wariskan akan menjadi rebutan. Nah, harta yang disedekahkan itulah yang insya Allah nanti akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Ya. Komunitas itu tidak memaksa berapa saja punyanya, jangankan 100.000, 50.000, 10.000 pun kami terima. Mau setiap hari, mau setiap minggu, mau 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, mau sebulan sekali silakan. Ya. Kami keliling setiap Jumat mengantarkan ke 5-6 kecamatan. Ya. Sekali lagi terima kasih. Saya tentu sebagai inisiator tidak bisa memberikan balasan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang benar yang ketiga itu menolak apa yang tidak baik terhadap raja. Ya, menolak sesuatu yang tidak baik pada pimpinan. Ada nggak seorang sekarang yang berani menolak? Ya, kebanyakannya pada menjilat malah. Jilat atas, injak bawah, sikut kanan, sikut kiri untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Saya memperjuangkan jadi kepala sekolah gratis, jadi pengawas gratis itu bukan gampang. Walaupun itu perintah bupati. SMS-nya masih saya simpan di HP. Kan dulu belum ada WA kan. Saya masih simpan. Pak Ber, besok ada pelantikan, turun ke bawah, cek ada bayar tidak, ibu tidak mau dengar lagi. Tapi banyak orang yang tidak suka kalau saya menggembor-gemborkan bahwa jadi kepala sekolah itu tidak ada bayaran, jadi pengawas itu tidak ada bayaran, jadi pendidik tidak ada bayaran. Banyak yang tidak suka. Ya, tapi saya lakukan karena itu perintah pimpinan yang paling tinggi di kabupaten dan benar, memang tidak ada. Ya, tidak. Coba kita lakukan. Jadi gua pun sama nanti, tidak yes man lah, katakan begitu. Kalau kira-kira itu memang tidak sanggup kita, tidak mampu kita, jangan turuti saja. Seperti tadi misalnya nanti dari kejaksaan memaksa misalnya harus membeli sekian buku. Kalau anggaran ini ada, jelaskan. Pak, mohon maaf saya mampunya hanya 1. Karena anggaran begini tidak ada. Jangan ini dedet suruh membeli 10, misalnya masa 10, padahal anggarannya nggak ada. Ngomong saja yang baik-baik. Nah, jadi sekali lagi itulah kata Imam Syafi'i. Dalam hidup ini ada 3 hal yang berat. Silakan direnungkan saja, dikaji oleh kita masing-masing. Karena saya hanya membaca, lalu coba menerjemahkan, merasakan, oh iya benar, iya benar. Nah, jadi mari kita belajar dulu. Yang kedua, apa tabligh? Tabligh apa sih? Syiar, menyampaikan. Nah makanya kepala sekolah diundang siapapun. Kalau tidak sedang sakit atau ada kepentingan yang teramat sangat penting tidak bisa ditinggalkan, jangan suka tidak hadir. Diundang pengawas, diundang PGRI, diundang koperasi, diundang K3S, diundang siapa saja, termasuk diundang kepala desa. Kalau sedang tidak sakit, tidak ada kepentingan yang teramat sangat mendesak tidak bisa ditinggalkan, hadir. Bagaimana seorang kepala sekolah bisa menyampaikan arahan kepada bawahannya kalau informasinya tidak diterima? Bagaimana informasinya bisa diterima? Orang rapat juga nggak hadir. Bahkan kalau sakit saya rekomendasikan, kalau sakit istirahat di rumah, jangan memaksakan kerja. Saya lagi di bidangnya saya di bidang PAUD sampai sekarang. Saya sampaikan ke pendidik, ke pengawas, ke kepala sekolah kalau yang bertemu langsung begini. Kalau sedang sakit, merasa tidak cukup sehat untuk berangkat kerja, istirahat di rumah sampai sembuh. Dengan catatan jangan suka alasan kalau tidak sakit, alasan sakit jangan. Takut Allah nanti memberi sakit berat. Jadi kalau sedang sakit siapa harus silakan istirahat. Jangan takut. Kasih tahu aja pengawasnya di WA, Pak izin hari ini saya tidak masuk kerja karena sedang sakit. Karena kalau orang sakit datang ke sekolah juga nggak puguh, malah kesinggung sedikit nantinya marah malah jadinya. Lebih baik istirahat dulu. Kalau udah sehat baru lagi. Nah berbicara sehat ini Bapak, terutama bagi yang usianya seusia dengan saya di atas 50 atau 50 tahun ke atas, saya berharap kalau Ibu Bapak tidak diperintahkan oleh dokter untuk mengurangi makan, perbanyak makan. Jangan tak gendut, lebih baik gendut sehat daripada kurus sakit.
pakai hijab nggak gendut, sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Ya, syukur kalau sehat. Tapi jangan sampai kurus tidak sehat. Ini terutama ibu-ibu nih, khawatir kalau gendut. Jangan. Ini kata dokter ya saya ya, bukan kata saya. Kalau pengen sehat itu yang pertama banyak makan, itu yang bergizi. Bukan kata saya, mas, kata dokter ini. Yang kedua banyak minum. Upayakan kalau bisa minumnya air hangat, terutama bangun tidur. Perbanyak minum air hangat. Ya. Yang ketiga positive thinking. Jangan curiga kepada orang. Jangan curiga pada suami, sama anak, sama keluarga, tetangga dan sebagainya. Kasarnya biarkan kita diomongin orang, dibenci orang, tapi kita jangan ngomongin, jangan membenci orang. Serahkan saja pada yang kuasa. Yang keempat, olahraga yang cukup. Kalau bisa, goes dengan saya. Kalau bisa maraton. Kalau tidak, seperti waktu kita di SD ngajar. Anak-anak siap. Gerakan kepala ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. 1, 2, 3, 4. Terus ke bawah, ke atas. Itu lakukan di depan rumah. Jadi lakukan olahraga yang murah, mudah, tapi sering, rutin tiap hari. Kalau bisa renang, kalau ada. Kalau itu gerakan sampai dengan kaki, dari atas sampai kaki. Nah baru obat dokter yang menerima. Jadi dokter sendiri memerintahkan obat dokter itu kelima, bukan pertama. Lagi mau deket pilak, stres, batu-batu sampai tunggu obat, jadi dokter. Aduh. Dokter sendiri menghindari obat dokter itu sebenarnya. Ya. Nah termasuk saya pada waktu saya di Jawilan, ibu kepala sekolah mendekati, dikira saya mau bisik-bisik ngasih duit. Pak, saya sedang meriang, tapi kok kalau melihat bapak pagi ada di sini, siang ada di sini, sore ada di sini, gimana sih pak resepnya? Saya bingung, saya bilang apa resepnya ya? Saya juga sekarang lagi gejala batuk nih, gejala pilek. Cirinya ini tenggorokan agak gatal, telinga dengan telapak kaki kalau malam dingin. Saya ciri gitu. Cuma beli prokol doang, saya bilang mau tidur tuh minum prokol. Udah gitu aja, paling gue SR 1 ke minggu. Wih, masih bener sih? Ih, bener. Jadi saya obat murah. Kalau misalnya emaknya bapaknya kumat, misalnya ada gejala peres sedikit, carikan kunyit, carikan sirih, paru, peres, cari telur ayam kampung, campur dengan kuningnya, glek, sembuh. Bismillah aja. Gampang resepnya. Jadi kalau dia kena gejala lambung, emak, cari kunyit empunya itu yang bulat yang gede, cari sirih. Sirihnya ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau airnya banyak ya banyak, diparut, diperas, jangan tambah air, campur dengan kunyit telur ayam kampung. Bismillah 7 kali minum, sehari 3 kali. Jangan temulawak, ini bukan temulawak, bukan kunyit dengan sirih. Beda temulawak dengan kunyit beda. Kunyit. Tuh ya. Jadi siar ini perlu diperoleh dari informasi yang diterima pada saat pertemuan. Makanya sekarang kalau diundang oleh pengawas, oleh K3, SWPG yang oleh koperasi, hadir, sampaikan kepada guru. Apapun informasi yang diterima di forum-forum seperti ini, nyampe kepada guru. Misalnya, Bu, gimana dibahas enggak masalah P3K? Ya disinggung sedikit. P3K Kabupaten Serang, khususnya umumnya Indonesia, SK-nya sudah ada. Yang rapat kemarin menyampaikan. Setelah itu. Ya, sudah ada SK-nya. Tapi duit gaji lake. Lake duitnya mau gaji he. SK-nya mana sih BKPSDM? Tapi gaji lake sekarang perak aja. Ngomong gaji guru P3K. Anggaran OPD saja dikurbangi. Dinas Pendidikan tahun ini sudah dikurangi 16,3 miliar karena APBD-nya minus. Kita sekarang masih minus 177 atau 174 ya. Kenapa minus? Pendapatan asli daerahnya berkurang gara-gara kopi. Dulu hotel itu sebulan itu dapat 3 miliar. Sekarang paling 300 sampai 3 juta. Jadi APBD-nya drop. Maka banyak pabrik itu pajaknya pusat dulu, baru bagi hasil. Kalau belum masuk ke daerah, ya nggak ada juga. Disampaikan kepada data P3K, SK-nya sudah ada gajinya belum ada. Nanti diperjuangkan
perubahan. Kalau berhasil, mudah-mudahan mulai Oktober itu tergaji. Kalau tidak berhasil, anggarannya tidak ada, nanti tahun anggaran 2023. Karena anggarannya sekitar untuk gaji saja 84 miliar. Ada 1.683 orang P3K yang diangkat. Sampaikan. Di satu sisi kita kasih data. Ya. Makanya kenapa Ibu Bupati tidak mau membagikan SK-nya? Nggak mau dikatakan membohongi. Takut SK-nya ada tapi nggak digaji. Dan ingat, sekarang tidak ada rapel. Kalau zaman kita dulu ada rapel kan? Ibu Haji Mut, datang ke kantor. Ada apa Pak? Datang aja ke kantor. Tiba-tiba juru bayar, Bu ini tanda tangan ada rapel berkala 15.000. Lumayan kaget kan? Dulu 15.000 itu gede, gede. Jadi sekarang tidak ada apa-apanya. Bu Haji Yanti ke kantor ya. Ada apa? Ke kantor aja. Ini Bu ada rapel dari SK Ibu yang kemarin 25.000. Sekarang nggak ada. Ini termasuk teman KGM nanti gajinya terhitung sejak ditandatangannya surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi kalau surat pernyataan melaksanakan tugas bisa ditandatangani Oktober, maka gajinya terhitung Oktober 2022. Kalau surat pernyataan melaksanakan tugasnya Januari 2023, maka Januari 2023. Kalau ditandatanganinya Maret 2023, maka Maret 2023. Nggak ada apa nantinya. Udah aja dari situ mulai. Enakan zaman Pak Harto, enakan sekarang. Anak zaman paham dengan uang belum ada ubahnya, masih muda, masih kuat. untuk di rumah. Tapi gajinya sudah lancar. Dulu tuh sedikit tapi lancar. Pegawai itu kita tidak merasa terancam. Kalau sekarang kan sebentar-bentar ada aturan ini, aturan ini, aturan. Coba yang paling prihatin. Per Desember 2023 tidak boleh ada tenaga honor dimanapun. Nggak boleh. Desember 2023 maksimal itu sudah tidak ada lagi tenaga honor.